Halo, dan halo, selamat pagi, siang, dan sore. Apa kabar ini kalian semua nih? Semoga baik-baik saja. Oke, baru-baru ini rilis sebuah film MCU terbaru nih. Judulnya adalah Black Panther Wakanda Forever. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, ada Mbak Ami dari Bios Club. Apa kabar Mbak Ami? Hai, hai, hai. Selamat malam, siang, pagi, sore, dan apapun dimanapun kalian berada. Baik-baik, Alhamdulillah. Gimana, Sehat. Mas? Sehat? Udah lama kayaknya kita ini ya, nggak main ke BB69 ya saya tuh ya. Iya, udah lama sekali, sudah banyak saran gonggo. Iya, Oke. udah disapu belum? Udah disapu ya, udah ya. Sekarang laba-labanya udah disapu ya. Nggak boleh, nggak boleh. Kita harus menghormati mereka juga. Oke, berikutnya ada Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Mas sudah diundang kembali. Sudah lama saya tidak main ke sini. Akhirnya ya. Waduh. Kayaknya ototnya makin jadi nih, Cien. Mau pakai baju Ini buat hitam. ini apa Wakanda Iya, buat Forever. ini ya. Cie. Oke, nah seperti kita tahu ini Wakanda Forever ini baru aja rilis dan ini merupakan penutup dari fase keempat dari MCU ya. Nah, oke, kita langsung aja ngobrol sama Mas Dian. Mas Dian, gimana nih dalam arti melihat fase keempat daripada MCU dulu deh, kita lihat deh. Kita review ke Oke, belakang, fase keempat kan udah ada dari film dan serial ya kalau nggak salah ya. Yang ini betul. ada Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder, dan terakhir kemarin itu Black Panther, Wakanda Forever. Sedangkan film serinya ini, WandaVision, wah, habis itu ada The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, Hawkeye, terus ada Moon Knight, terus ada Miss Marvel, terus She-Hulk, dan kemarin itu ada Marvel Special Presentation Werewolf by Night Werewolf by ya. Night, yes. Iya. Dan nanti ada Guardian of the Galaxy Holiday Special nih. Yes, Oke, betul. gimana nih kalau melihat dari semua jajaran fase 4 nih? Kalau kita ngomongin ya, apa fase 4 MCU itu rata-rata orang pada inilah nyinyir gitu, ibarat kata bisa dibilang oh fase 4 nih fase terburuk MCU segala macam. Tapi kalau menurut saya sih saya nggak mutlak mengatakan hal yang sama ya, meskipun saya mengakui itu ada benernya juga gitu. Karena kan di fase 4 ini toh di awal itu kita dibuka sama WandaVision tuh luar biasa banget bagusnya. Loki juga. Ini kita gabung aja film sama series ini kita jadiin satu wadah Betul, aja fase betul. 4 ini. Uh, Selain itu kan juga Shang-Chi oke, Eternals oke. No Way Home luar biasa banget. Meskipun itu MCU dan Sony ya kerjasama, tapi kan itu termasuk dalam MCU fase 4. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, mungkin itu yang terakhir-terakhir aja, yang 2022 ke sini nih setelah Moon Knight nih, ya She-Hulk lah, Miss Marvel, Thor Love and Thunder, itu kan yang kurang-kurangnya di situ. Makanya mungkin ketika menuju penutup ini, orang langsung berkesimpulan bahwa fase 4 ini kurang. Ya meskipun Black Widow juga kurang sih di awal itu ya, tapi overall kata saya masih lebih baik dibandingkan fase 2 dulu. Fase 2 dulu mungkin kan exposure-nya nggak segede sekarang dong. Fase 4 ini kenapa orang pada bilang begitu, karena exposure-nya besar banget setelah Endgame. Fase 2 dulu kan rata-rata film-film gagal semua, gagal tanda kutip ya. Kayak ada Iron Man 3, Thor The Dark World, yang dimana itu kritikannya luar biasa juga waktu itu sebetulnya. Cuma waktu itu exposure untuk MCU kan belum segede sekarang. Kalau fase 4 ini kalau kata saya bilang jadi inilah ya, fondasi untuk menuju ya, fase 5 yang nanti bakal ada event gede kan, di situ ada Avengers The Kang Dynasty sama Secret Wars. Nah, jadi kalau saya bilang ya masih 50-50 sih, soalnya di sini juga kayak Kevin Feige sama tim itu mencoba kayak banyak formula-formula baru gitu, kayak Eternals itu kan beda banget sama film-film MCU kebanyakan. Terus juga kalau di series si Hulk itu berani beda banget ya, meskipun nggak terlalu sukses juga sih formula itu. Moon Knight juga beda, jadi banyak percobaan-percobaan baru agar penonton nggak bosan gitu. Yang kalau misalnya formula sama, ya nanti kena kritikan juga. Jadi kalau kata saya masih it's okay lah. Dan untungnya ditutup dengan manis banget dengan Wakanda Forever ini. Tapi kalau Mas Dian bilang itu saya agak setuju sih. Dan nanti entah kenapa ini justru yang di awal-awalnya itu terlihatnya itu bagus ya. Dan waktu kita ngomong Black Yes. Widow banyak sekali yang itu kan pembuka ya Black Widow ya kalau Ya, nggak salah ya.
itu banyak dalam arti kritik-kritik, tapi kan abis itu WandaVision langsung Yes. dipuja-puja ya. Habis itu Shang-Chi udah langsung naik daun, terus Falcon and the Winter Soldier juga Ya, itu serinya Falcon juga. termasuk berhasil, Loki termasuk berhasil, Yes, What berhasil If banget. termasuk berhasil. Yes. Terus kalau dalam film itu Eternals ya 50-50 lah kita bilang, tapi itu termasuk kita bilang berhasil. Puncaknya itu Yes. Spider-Man No Way Home ya. No Way Home luar Untuk biasa banget. yang pecahnya kita ngomong ya. Terus abis itu seri udah mulai tanda kutip mulai turun kan, Hawkeye udah mulai, karena mungkin kan Doctor emang Strange juga mulai turun. kalau dari film itu Doctor Strange mulai turun, mulai naik lagi Moon Knight mulai naik, tapi masih agak-agak sulit untuk ini ya istilahnya untuk mengimbangi, karena orang lebih melihat film layar lebar kali Mas ya, kayak Thor Waktu ini itu, kok Thor gimana ini, ya, Doctor Strange kayak betul. gimana sih maksudnya. Jadi mungkin ya tadi itu orang ya tadi yang Mas bilang itu mungkin karena di ujung-ujungnya banyak yang kecewa Ya. She-Hulk, tapi ini She-Hulk nih justru teman kita ini suka nih, Mbak Ami nih. Oh iya, Mbak Ami Oh termasuk ya. yang suka. si Oh, Hulk. menarik. Iya. Gimana Mbak Ami? Walaupun CGI-nya sangat ini ya, maksudnya sangat mengganggu mata gitu ya. Cuman entah kenapa sih suka aja ceritanya. Maksudnya kan tentang perempuan, pekerja, terus kayak Iya yang sih. kayak Sitcom relate banget sama ya kehidupan. sebetulnya. Iya, betul sitcom banget, kayak relate sama kehidupan, malah kayak Sex and the City yang kayak gitu-gitu loh. Dia tuh lebih ke situ sih kayaknya. Jadi ya lumayan menarik lah buat ditonton. Saya jujur si Hulk itu saya bisa berkompromi sih, dalam arti dalam CGI akhirnya saya bilang saya tutup mata lah, dan emang saya setuju ini lebih ke sitcom kayak Ally McBeal zaman Mbak Ami ya, Ally McBeal Iya ya. benar. Nah maksudnya itu biasanya kan kayak gini nih, maksudnya ringan enak, tapi ya tadi itu kenapa penutupannya seperti itu sih. Iya sayangnya. Nah, kalau Mbak Ami sendiri gimana melihat fase 4 ini? Kurang lebih nih. Ya, kurang apa ada yang enggak sih, kurang lebih sama sih sama Mas Dian. Cuman kan memang sejak nonton Doctor Strange itu kan kayak yang apa ya, maksudnya kayak yang hopeless gitu, kayak yang ya udahlah nggak usah berharap apa-apa lah gitu kan sama MCU gitu kan, sampai ke terakhir juga, bahkan apa namanya serial-serialnya pun kadang saya tamatin juga gitu, kadang udah capek gitu kan, jadi ya udahlah gitu kan. Terus udah gitu tapi kan nggak semuanya, mungkin karena ada beberapa yang drop, akhirnya kita menyamaratakan kalau semua fase 4 itu jelek, tapi kan ternyata tidak kan. Dari awal kan udah Shang-Chi aja gue suka banget, Shang-Chi kan bagus gitu kan. Terus Eternals juga aku termasuk yang suka sekali sama Eternals gitu. Kalau No Way Home sih ya udahlah ya gitu, itu kan emang udah keren banget gitu kan, udah semua orang kayaknya satu suara deh kalau No Way Home gitu kan. Itu kan ketika Doctor Strange-nya begitu, terus sampai yang ya udahlah, nanti kalau Black Panther Wakanda nih, apalagi Black Panther-nya udah nggak ada kan, si Panther-nya udah nggak ada, ya udahlah apa yang lo arepin sih gitu. Jadi kayak cuman ya udah, yang penting pokoknya nonton fase 4 selesai, udah selesai gitu aja sih. Emang sempet kepikiran gitu sih Mas Setiawan. Tapi ya kan nggak semuanya. Emang fase 4 ini sih mix feeling sih di fase 4 ini kalau buat saya sendiri sih gitu. Ada yang suka banget, ada yang suka banget. Top 3-nya apa? Top 3 yang Top disuka. 3-nya. Nah, mau campur aja di luar Black Panther. No Way Home, Eternals. Nggak tahu kenapa gue tuh suka deh Eternals tuh, cakep. Eternals sama kalau seri tuh aku suka WandaVision sih. WandaVision gue suka sih. Moon Knight juga bagus, tapi ya udah bagus aja gitu, nggak yang gimana banget. Itu sih. I Am Groot tuh lucu loh. Yang pendek, yang film pendeknya itu ya. Iya, film-film pendek kan short movie gitu. Itu sih Mas. Kalau Mas Dian, top 3-nya apa nih? Top 3. Masukin Wakanda Forever nggak apa-apa Mas ya? Nggak usah, jangan. Oh jangan. Kalau masukin saya juga masukin tadi. Oh iya, pasti masuk sih. Ya udah kalau gitu sih. Mbak Ami, jadi Wakanda Forever nggak masuk nih? Nah. Oh iya. Tusuk nih. Silakan Mas.
Nomor 3 dari Bodo ya. Nomor 3 mungkin Moon Knight ya. Moon Knight karena saya suka banget tuh, beda banget, berani, formula yang berani, minim konektivitas, minim kontinuitas, tapi bisa berdiri sendiri dan ceritanya sebagus itu. Nomor 3 Moon Knight, nomor 2 WandaVision karena waktu itu hype-nya gila banget. Saya ngikutin teori-teori liarnya waktu itu dan tiap pekan ke pekan tuh pecah deh sosial media waktu itu, dan itu salah satu series hype terbooming yang sampai sekarang belum pernah terulang lagi ada series si merah belum keluar si Iya. merah. Itu WandaVision jadi pembuka fase 4 Tanda kan tanya. itu. Ya, nomor 1 jelas lah, udah gak usah ditanya apa. Spider-Man No Way Home itu. Saya kira Black Widow. Oh jangan dong. Another level of ya mini endgame lah, mini endgame itu No Way Home itu secara hype dan juga antusiasme kita. Kalau dia No Way Home soalnya karena pecah banget ya, karena itu kan benar-benar nostalgia plus yang bisa sesuatu yang baru lah kita bilang ya. Terus habis itu kalau WandaVision itu memang sepertinya mungkin nggak bakal bisa terulang dengan formula yang sama ya. Itu benar-benar itu benar-benar kayak itu harus dihargainya, itu berani tampil beda dan sepertinya nggak bakal terulang sih seperti itu. Kalau orang ingin mencoba film serial kayak gitu itu kayak agak sulit ya dengan formula seperti itu ya. Itu kayak mustahil. Oke. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke Wakanda Forever, Black Panther nih. Gimana nih, Mas Dian? Sewaktu dibilang Wakanda Forever akan tetap dijalankan, apakah optimis kah bahwa ini bakal menjadi suatu tontonan yang bagus? Nggak terlalu sebetulnya, karena waktu pengumuman fase 4 awal itu kan banyak nama-nama baru ya, banyak project-project baru, apalagi Fox baru pulang, kerja sama Sony lanjut gitu. Jadi kayaknya saya tadinya sempat berpikir kalau ini ya cuma sekedar formalitas film-film dari fase 3 sebelumnya itu yang udah dapat film solo biar dapat film kedua gitu. Tadinya saya tidak terlalu optimis gitu. Bahkan sampai berita meninggalnya Chadwick Boseman itu saya masih tidak menaruh spotlight lebih untuk film Wakanda Forever ini gitu, karena ya itu saya nggak tahu arahnya nanti mau dibawa kemana film ini gitu. Tapi ternyata yang satu hal yang sedikit merubah pandangan saya itu ketika trailernya itu pertama rilis ya, waktu pas acara San Diego Comic Con bulan Juli. Wah, saya ngelihat visualnya bagus banget, series sinematografi visualnya bagus banget, dan ini sisi kayaknya sisi emosionalnya tuh dari trailer aja udah dapet gitu. Jadi saya ngerasa ini film benar-benar dikerjain dengan serius banget gitu. Apalagi udah diumumin di acara yang sama Kevin Feige, ini bakal jadi penutup dari fase 4, kayak sebegitu yakinnya dia ngomong gitu. Kayaknya berarti ini bakal jadi sesuatu yang besar nih. Karena kan tadinya kalau jadwal awal dulu 2019 itu penutupnya kan Thor Love and Thunder gitu. Untungnya kan jadinya sekarang Wakanda Forever tahu-tahu jadi penutup. Itu yang satu hal yang merubah pandangan saya ketika lihat trailernya ini, begitu bagus banget dikemasnya. Soundtracknya juga waktu itu kan No Woman No Cry, yang versi perempuan itu saya lupa nama penyanyinya siapa. Jadi itu sampai di mana hari penayangan pun sebenarnya saya ekspektasi saya rendah gitu. Jadi kalau misalnya ini ternyata kurang, ya sudahlah, kita nantikan fase 5. Tapi ternyata setelah keluar bioskop saya takjub ya dengan film ini. Oke, tapi kita tahan dulu kenapa takjub. Oke, nah sekarang kita langsung ke Mbak Ami. Gimana Mbak Ami? Dalam arti apakah waktu Black Panther ini masih tetap tidak berekspektasi apa-apa, atau malah berekspektasi rendah, atau gimana? Ya tadi kayak saya bilang, sejak Doctor Strange tuh saya udah pesimis lah sama MCU-an ini gitu kan. Jadi ya ketika Black Panther ini mau tayang, apalagi kan tadi Chadwick-nya udah nggak ada gitu kan, si Black Panther-nya udah nggak ada, dan banyak rumor-rumor siapa yang akan gantiin Black Panther gitu kan, itu juga udah yang kayak udah lah ya gitu. Tapi bener sama kayak Mas Dian, ketika ngelihat trailernya, which is saya tuh orang yang jarang sekali lihat trailer film, cuman entah kenapa saya penasaran itu sih, karena begitu trailernya tayang, terus orang kan pada ngomongin gitu kan, akhirnya saya lihat dan ya ampun cakep banget trailernya gitu kan. Cuman ya kembali lagi ya udah, nonton aja, nggak usah ekspektasi apa-apa, karena kan seperti biasa gitu kan, maksudnya buat saya gitu kan, takutnya nanti buat ekspektasi apapun sama MCU, sama filmnya MCU, taunya akhirnya ngedrop gitu kan. Jadi ya udah, cuman emang dari trailernya aja tuh gila sih, udah kerasa banget kayak
kayak sahdu gitu, kayak magical gitu sih dari trailernya, dari lagu-lagunya juga yang bagus. Maksudnya soundtracknya kan bagus kan, No Woman No Cry tadi itu gitu. Jadi tapi ya itu ketika mau nonton sih biasa aja, nggak punya ekspektasi apa-apa sih gitu sih. Oke, nah saya pribadi pun juga saya sebenarnya saya bingung itu adalah pas waktu pertama kali dibilang Wakanda Forever akan tetap dijalankan. Kita udah tahu pasti istilahnya akan digantikan, istilahnya akan regenerasi Black Panther yang baru. Tapi yang saya penasaran adalah gimana nih jembatannya? Apakah memakai istilahnya memakai CGI, istilahnya yang di Fast and Fast Furious, Furious, ya. istilahnya seperti itu, ataukah memakai istilahnya rekaman lama, istilahnya yang ada di beberapa film Yes, lama ya. kayak Gladiator dan lain-lain kan bisa kan itu ya, setelah meninggal pakai rekaman lama terus itu ganti-ganti CGI-nya segala macam. Nah itu yang membuat saya penasaran sih mengenai ekspektasi. Agak saya turunkan sih benar-benar sih karena ya aduh ini takutnya itu ya terutama CGI-nya sih ya benar-benar ya terutama saya takutin itu CGI-nya itu saya takutnya itu oke, kita nonton trailer tapi kadang-kadang kan trailer kan justru ya, saya pikir aduh jangan-jangan yang trailer ini yang paling bagusnya aja setelah itu udah gak ada yang bagus. Ya benar. Seperti itu sih akhirnya ya udahlah, tapi saya pikir ya udah nggak apa kita coba deh walaupun ekspektasinya rendah tapi saya berpikir masa sih dalam arti kita mau tahu nih Marvel memperlakukan almarhum ini bagaimana nih penghormatannya nih sebagai saya untuk jembatani filmnya untuk regenerasinya ini seperti itu. Karena kita kan tahu ya dalam arti ini para penggemarnya film ini kan sangat besar, terus habis itu tentunya juga para penggemar daripada Chadwick Boseman ini juga sangat banyak dan mereka juga pasti menanti-nantikan dan berharap seperti ini semoga film ini menjadi sesuatu yang emosional seperti Fast and Furious yang kemarin juga walaupun istilah kita bilang filmnya mungkin biasa tapi itu emosional feeling-nya dapat sekali kita bilang nih. Dengan lagu itu ya. Dengan lagunya. Nah, terus habis itu kan belum tapi kan perbedaannya kalau yang di film itu kan di tengah syuting terjadi kecelakaan. Kalau ini kan emang sebelum syuting seperti Dari itu. awal. Dari awal. Oke. Nah, tadi udah kita ngomong ekspektasi. Nah, sekarang nih pas nonton gimana nih Mas Dian nih? Saya sangat menikmati jalinan plot demi plotnya ya, dibangun rapih banget gitu. Jadi setup awalnya yang di awal itu saya suka di mana penghormatan untuk mendiang Chadwick Boseman itu dia tidak ditampilkan sama sekali gitu. Jasadnya atau ceritanya dia sakit apa itu salah satu bentuk penghormatan tertinggi yang bagus banget kata saya. Bener-bener kan kayak di awal itu cuma dikasih tahu sakit, bahkan sakitnya aja dirahasiakan gitu. Maksudnya soalnya kan kalau dibilang sakit apa gitu, nanti ada teori yang bilang loh kan Wakanda canggih nih teknologinya segala macam, tapi dengan cara seperti itu tuh jadi suatu penghormatan yang bagus banget. Terus intronya itu loh yang hening itu satu studio tuh diam loh, itu bener-bener habis itu ada apa namanya pemakaman di situ. Yes, itu jadi pembuka yang bagus banget kata saya. Terus juga untuk lanjut ke cerita filmnya, saya sangat suka setup konfliknya pelan-pelan banget dibangun karena ini benar-benar meneruskan apa yang ada di film pertamanya. Kalau kita tahu kayak film Doctor Strange itu kan udah kayak direcokin dari film pertama film kedua ini konektivitasnya udah kemana-mana gitu sebelum film kedua. Ini kan benar-benar masih kuat nih dari film pertama ke film kedua itu masih kuat banget. Ya sepeninggal terakhir itu di film Black Panther pertama kan si King T'Challa itu membuka ekspansi Wakanda besar-besaran kan. Betul. Nah, ternyata efeknya ada di sini dan itu jadi planting awal untuk konfliknya nanti. Yang ternyata vibranium itu jadi eksploitasi habis-habisan sampai kena perburuan. Kena ke daerahnya Talokan ini siapa namanya? Namor. Nah, dari situ setup konflik itu dibangun pelan-pelan rapi banget gitu dan saya sangat menikmati banget gitu sampai akhirnya beberapa karakter itu benar-benar keluar banget potensi terbaiknya ya kayak Shuri, Queen Ramonda, bahkan Nakia. Pokoknya semua ini tanpa si King T'Challa ini justru semua itu kayaknya bersinar banget. Jadi semuanya bagus banget, Namornya juga keren banget sampai akhirnya ditutup dengan
nggak kalah emosionalnya dari pembukanya, bahkan jauh lebih emosional dari pembukanya sih kata saya tuh benar-benar satu studio kedengeran suara tangisan-tangisan di momen itu, terus lanjut ditutup dengan lagu Lift Me Up-nya Rihanna. Wah, keren banget nih film asli. Itu makanya tadi saya bilang di awal saya tertakjub dengan film ini karena sebegitu rapihnya. Oke. Nah, Mbak Ami gimana nih Mbak Ami nih? Dengan tadi kan dibilang ini di planting perlahan, bahkan ada beberapa orang itu bilang ini tipe film slow burn. Benar-benar. Superhero tapi Apalagi slow burn. Iya betul. Apalagi untuk durasi yang 2 jam 41 menit kan, pas baca durasinya, waduh lama ya gitu kan. tapi tapi benar tadi sama kayak Mas Dian gitu, dari awal aja tuh ketika T'Challanya diberitahu sakit, terus tiba-tiba tidak ada suara apapun ketika mengenang dia, terus udah gitu upacara, itu dari situ aja tuh udah langsung yang kayak yang anjing keren banget sih ini film gitu kan, maksudnya bisa gitu dia kepikiran gitu loh, maksudnya nggak yang dia menceritakan apa dia sakit atau drama di awal yang kenapa dia sakit atau meninggal kan, enggak kan. Terus udah gitu pas ketika dibikin hening tanpa suara itu sih keren sih, luar biasa sih gitu, itu bener-bener yang ngebangun emosi satu studio gitu kan. Nah, terus panjang film semua kan bersinar betul ya, apalagi baju-bajunya. Kalau saya tuh sangat gagal fokus sama baju-bajunya semua yang ada di situ gitu, belum lagi warna-warni, terus udah gitu kan ton warna filmnya kan emang kuning cerah gitu ya, walaupun maksudnya ini kita nggak ada T'Challa di situ kan, kita tidak melihat ada Black Panther Chadwick di situ, tapi tidak dibikin redup, tapi malah dibikinnya maksudnya penuh warna-warni, terang gitu kan. Jadi kan kayak menggambarkan kalau tanpa, ya itu tadi kan Black Panther udah mati tapi dia tidak hilang kan, itu yang selalu berulang kali mereka sebutkan ya, mungkin digambarkan dengan visual yang seperti itu gitu. Belum lagi Namornya yang ternyata scene stealer buat saya gitu ya, walaupun dia gitu yang saya selalu bilang sama Mas Tiawan gitu ya, saya ini suka salah fokus nih sama Namor nih, gimana ya gitu kan. tapi kan benar maksudnya dia digambarkan seperti itu ya, kita nggak tahu nanti kelanjutan di MCU lainnya, nanti di Black Panther lainnya dia bagaimana kan nggak tahu juga, saya sih nggak tahu gitu kan. Nah udah sepanjang film selama 2 jam 41 menit itu benar-benar yang saya nggak tidur sama sekali. Biasanya saya suka ke kemalingan tuh saya tidur gitu, suka tidur sebentar gitu, tapi ini sama sekali enggak. Gara-gara Karena Namor. saking matanya tuh enggak juga Mas. Ya juga sih. Enggak juga. Pokoknya sepanjang Mbak Mi, film Namor apa Aquaman? Gagahan Aquaman tetap. Aquaman. Gue cepet ya jawabnya ya. Namor apa Aquaman, gue tetap Aquaman. Oke, lanjut. Pokoknya sepanjang film begitu, terus dengan lagu-lagu sepanjang film, soundtrack sepanjang film, scoringnya luar biasa gitu kan, bener-bener yang emosi dibawa naik, turun, happy, sedih, itu bener-bener sepanjang film tuh bener-bener dimainkan gitu kan, dengan penutup kayak gitu. Terus diulang lagi kan, ada sempat yang hening juga di akhir-akhir, itu sih udah fix tuh, banyak banget yang serat-serat nangis ya, termasuk saya gitu kan ya, saya sedih banget itu di situ gitu kan. Itu bener-bener yang nggak pengen nangis sebenarnya Mas Dian, aku tuh nggak pengen nangis, tapi tiba-tiba tuh udah netes aja gitu, anjing ini kenapa filmnya keren banget sih gitu, ini gue ngomong aja udah mau nangis nih. Ini keren banget sih filmnya gitu kan. Terus udah gitu, terus gongnya kan pas Rihanna nyanyi Lift Me Up itu kan, yang langsung yang ini kenapa bagus banget sih, iya bagus ini kenapa bagus banget sih, maksudnya gila sih ya oke lah, orang-orang pada bilang ini drama, apaan sih ini film Marvel kok drama banget, ya kan ceritanya memang tribute to T'Challa gitu loh, maksudnya what do you expect with that gitu kan, lu pengennya apa, berantem gitu kan. Jadi ya udah gitu, jadi ya emang saya sangat menikmati, bahkan saya sampai nonton 3 kali saking saya sukanya. 3 hari berturut-turut saya nonton, my god. Gitu, itu posternya keren tuh. Poster siapa ini ya? Bagus dong. Mau lihat gelas ya? Saya ambil gelas ya, flexing. Oke, kita langsung lanjut ke Mas Syafril aja deh ya. Kita abaikan Mbak Ami. Mas Syafril, setuju gak Mas Syafril? Berarti dari tadi yang sudah kita dengar dari Mbak Ami mengenai film ini yang seperti itu, gimana? Atau ada kesan-kesan tersendiri?
terhadap film Black Panther ini? Setuju sih, karena memang filmnya benar-benar ngandalin emosi ya, benar-benar walaupun kita ke bioskop itu niatnya bukan untuk nangis-nangisan ya. Ini bukan film nangis-nangis, ya film Marvel yang expect ke bioskop nonton film Marvel untuk nangis siapa sih? Cuman Iya, betul. setelah ketika dibuka dengan adegan udah kayak gitu kan, udah dibuat seemosional itu, kemudian yang di terakhirnya juga dibuat seemosional itu, apalagi ada yang the moment of silence kan, yang benar-benar mungkin banyak walaupun nggak semuanya, mungkin ada juga sih yang benar-benar nangis gitu. Ya itu sih untuk scoringnya juga termasuk yang suka juga, karena memang bukan suka sih, udah suka banget lah. Soalnya scoring di film pertamanya kan udah bagus banget kan. Iya, udah wah, betul. Udah wah Betul. dengan unsur-unsur tradisionalnya kan. Kemudian setelah ditambahin lagi nih udah standar tinggi, kemudian dinaikin lagi sama itunya, komposernya si Ludwig, ya kan, dibuat lagi jadi makin bagus lagi. Kemudian yang dari unsur yang budaya Amerika Latinnya juga kan dibuat dengan bagus kan, dan yang dari Tanokannya, yang musiknya benar-benar nge-carry filmnya lah, musiknya benar-benar jadi unsur yang paling dominan lah, dibandingkan storytellingnya sendiri pun lebih dominan ke itunya sih, lebih dominan ke musiknya gitu. Walaupun misalnya ada yang suka sama ceritanya, ada yang enggak, karena kan rada-rada mix juga kan, ada yang bilang terlalu kepanjangan soal di babak pertamanya yang lambat, kemudian babak kedua juga agak lambat, kemudian babak ketiga juga ya cuma gitu doang perangnya, kemudian diakhiri kok cuma anti klimaks lah dalam tanda petik. Tapi ya karena memang musiknya enak aja gitu ngikutinnya, maksudnya nggak jadi membosankan gitu, karena memang masih ada yang bisa dinikmatin lah, terutama dari musik. Kemudian yang dibilang dari kostumnya juga memang iya sih, memang bagus banget sih dari kostumnya juga. Yang dari namanya yang waktu pemakaman T'Challa aja udah cuma warna putih doang, tapi benar-benar wah gitu desainnya. Kemudian terus sampai terus ya gitu tetap sih, masih tetap konsisten juga kan, masih tetap dia juga kan yang buat kostumnya, yang desainernya ngecek di IMDb juga tetap masih siapa sih, si Ruth Carter atau siapa gitu nama itunya. Yang di film pertamanya kan dia menang Oscar juga untuk bagian kostum di Black Panther. Mungkin walaupun nggak menang, mungkin dia dapat lagi sih minimal nominasi untuk kostum juga, karena memang standarnya masih tinggi gitu. Biasanya orang superhero, biasanya orang expect-nya kostumnya ya kostum superhero gimana sih, cuma latex doang kan, cuma latex, kemudian pakaian kasual. Tapi dia buat kostumnya di atas itu, ngedesainnya memang benar-benar tetap mengandalkan unsur tradisionalnya, dan bukan cuma Afrika doang kan kayak di film pertama, ditambahin juga kan pakai yang talokannya juga. Untuk kostum talokannya kan juga ada dimasukin unsur budaya dari Maya ya, kalau nggak salah, sempat baca-baca juga unsur dari budaya Maya di Amerika Selatan gitu. Itu sih kalau ceritanya ya, memang ada beberapa bulatnya yang kadang agak kepanjangan gitu, tapi ya oke lah, masih enjoyable lah, masih cukup enjoyable lah, karena memang ya secara teknis memang di atas rata-rata ya. Kemudian walaupun dari efek CGI juga, walaupun masih ada beberapa yang masih belum terlalu mulus ya, belum sempurna lah gitu, tapi masih bisa dinikmatin lah. Maksudnya kalau dibandingin sama yang beberapa film Marvel sebelumnya yang lebih kasar kan, misalnya di Thor yang sampai jadi meme gitu, banyak yang jadi meme kan soal visual efeknya. Di sini masih lebih bagus lah dibandingkan
beberapa film Marvel yang cukup kasar lah dari CGI. Kalau acting sih suka sih semuanya. Dari si Surinya, dari ibu ratunya, kemudian dari Okoye, kemudian dari yang siapa sih yang satu lagi yang temannya Okoye? Nakia. Aneka. Sama Nakia ya memang salah satu aktris favorit juga kan. Lupita Nyong'o salah satu memang udah aktris udah top kan. Dia juga pernah menang Oscar. Udah film apa gitu dulu. Habis itu ya bagus sih, walaupun yang ada Chadwick, kemudian nggak ada si Wakabi juga kan nggak ada karena sibuk buat film Nope, dia nggak sempat ikut syuting jadinya. Walaupun ya agak kehilangan sih, walaupun cuma agak bertanya-tanya sih kemana dia, cuma dibilang diusir gitu doang kan, nggak diulik gitu. Sebagai seorang yang cukup penting kan karakternya di film pertama, Wakabinya. Mungkin ya agak bertanya-tanya sebenarnya Wakabi bisa mengisi peran penting sih di film keduanya. Bisa gantiin Black Panther juga kan dia sebenarnya. Cuman ya memang perkara jadwal kan jadinya nggak bisa diikutin si itunya Daniel Kaluuya. Kayak gitu sih. Intinya sih masih cukup enjoyable lah, masih termasuk yang tergolong suka lah, terutama karena memang di bagian emosionalnya memang benar-benar dapat gitu. Nah, tadi ngomong mengenai mengenai durasi yang agak cukup panjang dengan dalam arti memang ada beberapa orang itu merasa bahwa ini emang seharusnya itu bisa lebih dipadatkan. Saya juga termasuk sih dalam arti seharusnya itu gini. Ini film bagus, tapi masih bisa dipadatkan dalam arti ya. Kalau menurut kalian nih masalahnya dari terlalu banyak karakter gak ya? Kan ada karakter lama dan ada karakter baru nih yang diperkenalkan ya. Dan ada karakter jembatan juga istilahnya yang dari serial muncul di sini juga ya kita bilangnya. Apakah itu menjadi terlalu banyak gak? Kalau untuk Mas Dian gimana Mas Dian? Enggak, sama sekali enggak. Enggak. Nggak tahu kenapa porsinya bisa pas sebagus itu ngeraciknya. Itu salah satu hal yang juga saya ini ya apresiasi gitu untuk karakter-karakter di sini semuanya di-develop dengan baik. Entah karakter lama, karakter baru, terutama dua karakter baru ini, Namor sama Riri Williams. Riri Williams itu bisa apa ya? Ini kan sebetulnya pengenalannya mirip kayak ini loh, America Chavez di Doctor Strange. Ya kan, tapi jauh lebih ngena di sini gitu keterlibatan dia. Kan dia kan sebenarnya salah satu penyebab konfliknya gitu ya, tapi gimana chemistry-nya dia sama Wakanda itu dapat banget di situ. Dia punya motif kuat kenapa dia mau membela Wakanda gitu kan. Karena nyawanya dia diselamatin sama si Queen Ramonda. Queen Ramonda sampai mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dia gitu. Jadi setup-nya bagus banget. Jadi porsinya pas untuk si ininya Riri Williams-nya yang nanti bakal punya project series-nya sendiri, Ironheart, juga Namor dan karakter-karakter lama juga termasuk sama si Valentina. Yes, Madam Val. Madam Val itu ternyata kejutan banget ya, dia ternyata adalah mantan istrinya Agent Rose. Jadi itu Iya. wow, kaget saya di situ. Meskipun kayaknya nggak satu studio nggak semuanya kaget sih. Mungkin ada juga yang nggak nonton itu ya Falcon Winter Soldier sama Black Widow. Tapi Madam Val ini kan untuk kedepannya dia punya peran penting untuk terbentuknya Thunderbolts. Udah ada filmnya sendiri bahkan udah diumumin. Jadi pas aja sih kenapa dia ada di situ juga. Ini motifnya jelas ya? Nggak maksa nggak maksa, motifnya jelas gitu, porsinya pas, motifnya jelas, terutama karakter lama sih bisa mereka on fire lah, berarti kata di film kedua ini setelah kehilangan Chadwick Boseman, mereka kayaknya totalitas banget gitu, apalagi Namornya si Tenoch Huerta itu saya takjub banget dengan acting dia, performa dia, apalagi karakter Namor itu kan tadinya sempet pro kontra ya karena originsnya sedikit diubah dari sumber material aslinya. Jadi ketika ternyata sebagus itu, saya tidak melihat celah sedikit itu untuk mengkritik atau memberikan ngelihat celah negatifnya lah, celah minornya untuk segi karakter, karena saya suka dari semuanya. Oke, kalau saya pribadi merasa kok kehadiran si Riri istilahnya itu saya nggak ada masalah, cuman kok agak berisik gitu bagi saya. Anak remaja.
mungkin karena mungkin karena saya Teenager. umur saya kali ya. Iya, umur. Karena Nggak, kan maksudnya umur saya kan, Riri seumuran saya, jadi saya mengerti. Enggak, maksud saya gini loh, humornya itu kayak misalkan Suri sama Okoye itu oke, bercandanya itu masih bisa masuk lah, tapi bisa kalau kayak ya si Riri ini kok kayak terlalu berisik gitu, terlalu bising. Ibarat kata ini mungkin nanti saya akan dicela nih, kayak kok kayak ibarat kayak komedi-komedi Kevin Hart gitu, maksudnya yang teriak-teriak yang ya familiar gak komedi-komedi Kevin Hart misalnya ataupun Will Ferrell yang teriak-teriak gitu, komedinya itu komedi berisik gitu. Bagi saya itu mungkin vibe-nya itu saya agak merasa terganggu nih. Aduh, ini kok vibe-nya nih yang vibe yang lainnya itu agak-agak tenang, kok ini kok agak-agak ribut gitu. Bagi saya sih ini kalau saya nggak tahu deh kalau Mbak Mi ini gimana Mbak Mi? Mungkin karena dia digambarkan seorang teenager yang maksudnya yang apa namanya? Yang Egonya ya tinggi, udah umur-umur. meluap-luap. Yes, betul ya. Yang umurnya segitu jadi lagi meluap-luap, jadi ya udah apa yang ada di otak dia ya dia asal ceplos aja dengan gayanya dia kayak gitu. Kalau aku mikirnya sih gitu sih Mas. Kan apalagi dia pintar dan dia apa namanya tidak diterima kan di lingkungan oleh dosen oleh guru-gurunya kan dia juga dianggap yang aneh gitu ya, mungkin karena itu kali, jadi dia meluapkannya, mengungkapkannya. Kalau aku sih nganggapnya kayak gitu sih Mas, jadi ya udah as a teenager ya udahlah kayak gitu, kalau aku sih nganggapnya kayak gitu. Mirip-mirip kayak Kate Bishop kali ya Mas Dian ya? Kate Bishop ya, dari segi apanya? Dari segi istilahnya tingkah lakunya, meluap-luapnya. Ya mungkin kayak ini nih, Peter Parker Tom Holland di Captain America Civil War. Itu kali bener ya. Ya kan lebih ke situ mungkin. Dibandingkan kalau pengenalannya mungkin kayak America Chavez di Doctor Strange, tapi mungkin sifat ininya ya meluap-luapnya kayak tadi kata Mbak Mi bilang gerasak gerusuknya ya kayak Peter Parker di Civil War. Oke. Kalau gitu saya bisa terima deh. Nah, Mas Yafril gimana Mas Yafril? Kehadiran Riri di sini. Ya kan setelah itu kan sebenarnya Riri kan cuma untuk dikenalin, untuk dia mau ada series sendiri kan. Betul. Setelah ini kan. Ya mungkin sih memang masih cuma dikenalin sekian detik doang, belum dikembangin lah, belum benar-benar dikembangin seutuhnya. Kita belum tahu seutuhnya lah karakternya gitu. Ini cuma sekadar ini ada karakter baru yang nanti akan dikenalin lebih lanjut di seriesnya gitu. Jadi ya sebenarnya walaupun termasuk yang memang kurang serak juga sih sama karakternya, karena ya memang rada-rada ngeselin gitu kan dia. Dan memang kadang kan dia kelihatan kayak ya cuma ikut-ikutan aja gitu, belum ketemu dia. Belum ketemu lah, belum seutuhnya lah bisa dilihat gitu sih kalau ngelihatnya. Mungkin nanti kalau udah ada seriesnya mungkin akan dikembangin lebih lanjut lagi sama Marvel. Oke, ternyata bukan masalah umur saja ya. Ternyata Mas Syafri yang jauh lebih muda dari saya pun agak terganggu ya. Jadi Mbak Mi, jangan salahkan saya, jangan salahkan umur saya ya. Soalnya ada beberapa juga bilang yang lebih, kadang ada malah yang bilang dia karakter yang nggak jelas gitu. Ada beberapa juga dengar teman-teman bilang karakternya Riri ini nggak jelas, kalau dia nggak ada bisa lebih enak aja filmnya, katanya. Ada beberapa sampai kayak gitu sih juga. Tapi nggak ada konfliknya nanti. Dengar-dengar. Oh iya. Cuman itu kali mungkin gini, yang tadi yang sempat saya juga ngomong ke salah satu teman saya juga, sebenarnya sih gini loh, maksudnya mungkin karena vibe-nya ini udah terbangun di awal itu, vibe-nya itu agak-agak melo-melo dikit lah istilahnya. Kalaupun ada istilahnya ada humornya pun, humornya itu bukan yang gerasak gerusuk yang teriak-teriak gitu maksudnya. Dalam arti mungkin kehadiran si Riri ini kalaupun beda sendiri ya. maksudnya berbeda sendiri, jadi istilahnya kelihatan banget nih. Tapi misalkan kalau dibilang nggak jelas, menurut saya sih cukup jelas sih, karena tadi itu dibilang ini dari awal ini ditanam memang untuk menjadi konflik untuk film ini, tapi bagusnya itu dijelaskan bahwa dia ini karakter yang jenius istilahnya. Jadi istilahnya nanti pun kalau untuk dibangun
dibangun sebuah serial baru, nggak perlu dibangun lagi bahwa ini nih jeniusnya gini 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 gini. Di film ini udah ditanamkan bahwa oh ini ternyata ini ada alat untuk detektor vibranium dan Vibranium. ini menjadi konflik dan ternyata ini dibangun oleh sang Riri nih, sang Ironheart ini seperti itu. Dan di sini pun udah saya udah dikasih lihat dia ngebangun prototipe, bisa bilang prototipe kali ya, kita bilang ya prototipe untuk Ironheart dan istilahnya dan itu menjadi alasan untuk membantu perang. Jadi istilahnya itu kan, jadi kan emang jembatan-jembatannya seperti itu sih. Cuman yang tadi itu sih. Oke, kita langsung masuk ke aksinya deh sebelum kita ngomong ke depannya fase 5 ya. Dalam aksi ini gimana nih menurut kalian nih? Ada ganjilan nggak? Dari Mas Dian dulu. Fight-nya ya, fight terakhir mungkin ya. Battle fight-nya. Boleh fight terakhir ataupun fight yang pas awal di jembatan ataupun di mana aja boleh sih. Mungkin kalau ini mungkin saya pengen itu apa namanya? Pengen yang ngomongin yang di awal itu yang di mana ada yang apa namanya? Bom yang air. vibraniumnya itu, Vibranium di bawah. Yang di bawah itu yang di kapal selam itu kalau nggak salah yang di awal-awal tuh. Nah, itu saya kurang menikmati karena memang kayaknya terlalu gelap gitu. Saya nggak bisa menikmati visualnya sama sekali di situ. Yang di jarah itu loh, yang di jarah itu vibranium itu. Yang mungkin yang sisi kurangnya di situ. Tapi overall untuk di tempat lain yang si Suri sama Okoye sama Riri kejar-kejaran, terus yang melawan bangsa Talo kan beberapa di situ kan yang ada bom air di situ segala macam. Terus yang waktu Namor pertama kali menginvasi Wakanda sampai final fight Shuri lawan Namor, semuanya sih saya menikmati. Ya mungkin memang porsinya sedikit gitu, porsinya sedikit dibandingkan drama-dramanya, tapi tiap porsi actionnya saya nggak ada masalah sih, saya menikmati semua. Mungkin yang itu tadi aja yang saya bilang tuh yang visualnya gelap banget tuh yang di awal itu yang vibraniumnya di jarah itu doang sih. Kalau dari CGI-nya gimana Mas? CGI masih aman. Merasa terganggu nggak? Nggak. Sempat membandingkan dengan Aquaman nggak? Sedikit. mungkin ya, atau Avatar. Oh, Avatar mah beda kelas. Tapi kalau dengan Aquaman ya waktu talokan di Explore itu kan waktu Namor ajak si Shuri sempat kepikiran Aquaman, tapi kan ini pasti pengen dibikin beda gitu sama Aquaman secara visual bawah laut pasti dibikin sesuatu yang beda dan ternyata ya nggak gembar-gembor keindahan di situ, justru kelihatan lebih natural aja gitu. Karena kalau gembar-gembor keindahan lagi nanti dibandingannya sama Aquaman sama Avatar juga gitu kan. Jadi kalau untuk visual negeri Talokannya juga saya oke. Karena ini kan juga bukan bangsa Atlantis, diubah originsnya untuk versi film ini, tapi itu apa namanya dari suku Aztec itu kan yang di Meksiko itu mereka mutasi. Iya, mutasi jadi makhluk bawah laut. Oke, Mbak Ami gimana? Ada yang mau disampaikan? Kalau aksinya sih yang awal-awal itu yang gelap mereka masuk ke dalam bawah laut itu emang gelap banget ya, tapi itu apa namanya ya, apa sih darknya itu tuh udah agak horor ya, jadi maksudnya apa ya, jadi cuman masih nanggung sih, maksudnya kalau emang dia mau bikin lebih dark dan lebih horor tuh kayak seru yang di bawah laut itu sih, jadi cuman ya bukan gitu doang, cuman kalau yang serunya sih yang itulah yang pas mereka kejar-kejaran, terus yang awal Namor menginvasi Wakanda itu sih keren sih. Ya nggak ada ini sih, maksudnya gue sih nggak ada untuk aksinya udah nggak ada apa-apa, ganjelan, nggak ada ganjelan sih, ya udahlah gitu loh, maksudnya karena lebih ke apa ya, karena lebih dramanya. ke dramanya dan hype sepanjang filmnya itu tuh ya udah kebangun gitu, jadi ketika aksinya ya udah itu mah kayak mengalir aja gitu ya, emang harus ada aksinya karena ini film Marvel, jadi ya udah gitu aja gitu loh, nggak terlalu yang gimana sih kalau soal aksinya sih kalau gue. Oke, Mas Yafril gimana Mas Yafril? Setuju gak dengan kedua teman kita? Sebenarnya kelihatan sih si sutradaranya si Coogler udah belajar gitu, dia kan di Black Panther pertama dikritik banget kan soal final fight-nya iya, yang di kereta. Ya, yang memang dikritik habis-habisan kan soal itunya. Mungkin dia udah belajar dari situ ya, memang udah lebih bagus lah di mana itu. Cuman Coogler kelihatannya memang lebih bagus buat drama sih. Kayak Creed gitu ya.
dia lebih bagus ngebuat dramanya sih, membangun dramanya. Makanya kan Black Panther pertama pun ceritanya kan lebih ke drama itunya, drama si T'Challa sama Killmonger kan. Lebih banyak drama mereka, dendam pribadi dan lain-lain sebagainya dibandingkan actionnya. Tapi ya udah lebih dibandingkan Black Panther pertama udah lebih bagus lah dia buatnya. Udah ada 3 atau 4 scene untuk itu, udah ada 3-4 bagian kan. Yang di awal yang di kapal, yang kejar-kejaran, yang invasi pertama sama yang final fight-nya. Udah lumayan lah. Nggak terlalu banyak juga, masih tetap enjoy sih. Masih tetap enjoy aja sih kalau soal fight-nya. Walaupun ya memang bukan yang wah final fight Avenger Endgame atau Avenger Infinity War, enggak. Belum kayak gitulah mungkin actionnya gitu. Udah cukup lah gitu untuk bagian action. Oke. Nah, kalau gitu nih tapi Mas saya potong Mas. Tapi mostly memang yang keluar dari setelah nonton Black Panther ini Wakanda Forever ini pasti komennya tuh suka gitu ya. Aksinya nggak ada nih gitu. Maksudnya aksinya sedikit gitu kan. Cuma maksudku ya di Black Panther yang awal juga kan memang maksudnya aksinya nggak banyak gitu kan. Memang Black Panther kan ya maksudnya memang begitu, apalagi sekarang yang Wakanda Forever kan memang diciptakan buat lebih ke dramanya gitu. Tapi rata-rata selama saya nonton 3 kali dengan orang-orang yang berbeda, semua pasti komennya gitu, aksinya mana nih, kayak bukan film Marvel gitu, soalnya aksinya nggak ada kan. Rata-rata pada ngomong gitu. Gimana? Kalian ada yang mau nanggapin nggak nih kalau ada yang ngomong seperti itu? Ya, silakan. itu sih memang itu kan. Karena memang kalau memang ada yang nanya sih kadang ya lucu sih kalau dikasih yang full action kayak Black Adam juga dikritik kok nggak ada ceritanya. Iya, betul. Terlalu tipis gitu kan. Sama-sama Black. Serba salah sih jadinya. Itu sih sebenarnya. Kadang kan penonton kan ya gitu kan memang. Ada aja gitu yang memang yang kurang itu. Ya gitu sih kalau memang mau yang ada dramanya, ada actionnya full ya Avengers Endgame mah palingan. Benar-benar di awal kan benar-benar drama, kemudian naik actionnya pelan-pelan, haste, kemudian terakhirnya langsung time haste. Film haste. Avengers Endgame kan di tengah film haste jadi ya. Time haste. Mas Dian ada mau komentar? Sama sih udah kayak Mas Afril aja. Ya buat menghemat waktu aja Mas. Ada yang ini nggak? Ada yang menarik ya dari film ini? Berarti dari teori entah itu yang kemarin saya sempat bilang itu, waduh ini jangan kalau gitu Black Panther itu sebenarnya itu mutant dong ya? Karena minum itu kan DNA-nya berubah. Sama kayak Talokan, enggak? Apa gimana? Oh enggak. Kalau mutant itu kan kalau misalnya dia punya kekuatan itu dari lahir. Dan itu kan terjadi di Namor. Oh, di Namor, oke. Iya, itu terjadi di Namor. Dan dia kan secara officially mutant pertama yang disebut, dia berani menyebut kata I am mutant. Di semua MCU sepanjang 4 fase ini, sepanjang belasan tahun ini, dia mutant pertama secara official ya. Meskipun Miss Marvel kemarin cuma lewat statement doang, dan juga lewat musik pengiring doang waktu itu. Tapi kalau mutant pertama, ya Namor, karena dia dari lahir udah punya kekuatan itu gitu. Dan mutant itu kan emang kekuatannya ada dari bawaan, bukan disuntikkan atau apa gitu. Berubah DNA-nya. Ya. Nah, nanti kita lihat nih apakah anaknya T'Challa gimana nih, T'Challa Junior nih ya. Oh iya betul. Apakah dia mutant ya kan bisa juga. Iya, betul ya. T'Challa. Nah, ada teori-teori lain nggak nih yang kalian tangkap atau kalian lihat di film ini yang mau disampaikan Mas Dian? Ya, atau untuk berhubungan ke misalnya ini seberapa besar sih film ini akan berdampak ke fase 5? Kalau kata saya sih ini story arc Black Panther ini kuat ya. Maksudnya nggak perlu terlalu mengekspansi ke film series lain gitu. Kayak tadi saya sempat bilang film kedua ini banyak meneruskan apa yang udah ada di film pertama gitu. Sementara hal itu kan udah lumayan jarang terjadi gitu di MCU era sekarang gitu. Kayak
film Doctor Strange 1 kedua itu kan udah jauh banget, itu digrecokin lah, udah ditunggangin ibarat kata. Gitu. Ini kan kuat banget story arc-nya. Wakanda, negeri Wakanda ini kuat banget gitu. Jadi cuma memperluas ekspansi konfliknya aja, kayak itu dengan Talokan, vibraniumnya dieksploitasi gitu. Mungkin yang ketiga misalnya nanti kalau dibuat trilogi ya masih kuat dengan negeri Wakanda dan konflik di dalamnya juga gitu kalau kata saya. Tapi tetap megang peranan penting buat fase 5 karena teknologi Wakanda ini kan banyak membantu para Avengers di era sekarang dong. Kayak contohnya waktu di Falcon Winter Soldier aja kostumnya Captain America yang baru nih si Falcon itu dari Wakanda gitu. Dan juga kayaknya nanti untuk Secret Wars pasti jelas ada peranan penting dari Wakanda. Jadi kayak zamannya Infinity War gitu. Oke, Mas Syafril, ada yang mau ditambahin Mas Syafril? Sama juga sih, emang kelihatan lebih memfokuskan nyelesain arc-nya itu aja sih. Menyelesaikan arc-nya T'Challa tanpa ada T'Challa lah istilahnya gitu. Mau menyelesaikan arc-nya T'Challa tapi walaupun nggak ada T'Challa-nya, kita gimana nih kita nyelesain arc dia supaya nggak gantung gitu. Jadinya maksudnya dia ingin membantu negara-negara lain itu diperlihatkan juga di sini kan. Ada juga diperlihatin, kemudian ya memang untuk nyelesain arc-nya gitu. Nanti di film ketiganya mau dibawa kemana lagi, mungkin ngembangin dari sini aja gitu. Kalau dibandingkan dengan film-film Marvel di fase 4 yang crossover ya, kemudian yang misalnya menggabung-gabungkan ke sana kemari gitu kan. Yang belum ada yang berdiri sendiri lah. Palingan kan yang berdiri sendiri di fase 4 kan cuman Eternals doang, selain Betul. Eternals doang kan. Eternals pun memang benar-benar ngebangun banget gitu dari Originnya. awal, dari origin banget kan. Dan memang ya itu sih belum kelihatan sih, cuma kelihatan mungkin yang akan di fase kelima yang udah jelas kan cuma Ironheart. Cuma dari Ironheart doang yang udah di-announce ada seriesnya nanti. Suri pun masih nggak tahu ya mau akan dibawa kemana ya. Berarti New Black Panther-nya itu ya. Suri juga belum tahu sih. Tapi mungkin di vibraniumnya akan di-mention terus ya nanti di Avengers. Mungkin yang akan penting juga sih yang dari 2 karakter yang itu aja sih, Ross sama mantan istrinya itu ya. Si Val. Val sama Ross mungkin akan terus ada di film-film selanjutnya gitu. Gantiin si Nick Fury. Nick Fury mungkin akan tetap ada sih. Nick Fury akan tetap ada. Cuman maksud saya jembatannya itu selain Nick Fury itu ya itu Ross. Nick Fury lebih ke sekarang ya. Mungkin Nick Fury lebih ke jembatan ke antar galaksinya gitu. Dia masih berliburan di atas. Mungkin si Ross sama Val mungkin nanti akan gabung-gabungin di bumi. Nah, sebelum kita tutup nih, masih percaya gak terhadap NCU? Nah, Mbak Ami gimana Mbak Ami? Dengan setelah melihat fase 4 yang mix lah kita bilangnya, yang berarti CGI-nya udah ya nggak ngerti lah ya kita ngomong ya, istilah CGI-nya udah ya kalian udah tahu lah CGI-nya seperti apa di Doctor Strange segala macam, si Hulk segala macam, terus Black Widow. Yang nyilin atau yang ledakan. Yang ledakannya turun 4. Aduh. Thor yang seperti gitu, maksudnya ya gitulah yang di halaman belakangnya seperti itu. Terus habis itu ceritanya juga udah ada beberapa orang bilang ini kayak ceritanya juga udah kayak amburadul, walaupun mix juga ada yang bagus juga kayak Moon Knight juga keren, segala macam kan. Loki keren, terus habis itu Shang-Chi juga nggak kalah keren, walaupun ada. Iya kan, itu keren sih menurut saya sih Dawati. Gimana? Masih percaya nggak sama MCU nih ke fase 5 nih, yang sebenarnya itu malah jauh lebih besar ya. Ada X-Men segala macam, dan tapi kan itu kan jadi ngeri-ngeri sedap nih. Waduh, kalau CGI-nya kayak gini lagi. Gimana Mbak Min? Kalau aku sih percaya aja sih, karena soalnya biar bagaimanapun Marvel ini
saya kayaknya pernah ngomong sama siapa ya, seburuk-buruknya film Marvel tuh tetap dia tuh punya magic gitu loh. Jadi apa ya, kayak yang maksudnya lu walaupun gak suka, walaupun pada akhirnya lu nyelain, tapi lu tonton juga gitu. Lu akan mau nontonin juga gitu, walaupun lu mau ngata-ngatain apa, lu mau bilang CGI-nya begini begitu, tapi aku sih yakin gitu loh, tetap akan ditonton gitu, karena biar bagaimanapun film Marvel tuh itu dia tuh ada magicnya sendiri gitu, yang entah kenapa pasti buat para penggemarnya gitu pasti ya akan nonton juga. Jadi mau dia sampai fase berapapun sih pasti akan terus diikutin sih. Jadi saya sih ya namanya film kan nggak mungkin semuanya bagus gitu ya, pasti ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang ini, ada yang itu, kan pasti akan mixed feeling gitu. Tapi ya kalau saya sih tetap percaya dan tetap akan nonton sih, tetap akan ngikutin gitu maksudnya. Oke, Mas Syafril gimana Mas Syafril? Tetap nonton sih, karena memang selain memang butuh hiburan gitu. Iya benar. Horor, film horor, thriller gitu kan. Marvel kan lumayan nih maksudnya. Werewolf by Night juga horor juga loh, Iya sih, thriller horor juga. juga ya, benar. Ya, selain hiburan ya memang ya itu tadi yang bilang kata Bang Ami sih. Sejelek-jeleknya gitu belum ada yang benar-benar hancur kan sebenarnya. Maksudnya yang kayak hancur banget kayak Dark X-Men terakhir, Dark Phoenix kan belum ada kan. Itu masih itu kan, atau kayak Fantastic Four yang baru. Yang baru nih 2015. Tapi kan studio sebelah yang ngerjain itu. Sama kayak Morbius kan Sony juga yang ngerjain. Iya. Morbius kemarin akhirnya saya nonton. Oh baru Mas? Kemarin nggak nonton ya? Kemarin. Saya juga baru nonton tadi pagi. Oh baru banget. Ini kita bahas. Si Mbak Ami baru nonton gara-gara dia tahu saya nonton. Iya benar. Oh udah tayang gitu ya. Oh udah tayang ya. Udah gue nonton deh gitu. It's Morbin time. Aduh. Sampai hancur itu kan. Jadi masih banyak kan masih enjoy sih sebenarnya. Masih enjoy ya, berarti belum yang terutama yang film juga sebenarnya yang kurang enjoy, kalau toh memang jujur kurang enjoy sih emang. Kalau Thor saya sih kemarin mungkin pas nonton ini memang saya udah anggap ini mah pasti film-film gokil lah kita bilang ya, film-film gokil lah. Gitu. Maksudnya komedinya kebanyakan absurd. Kebanyakan gitu. Tiap 1 menit 2 menit komedi, 2 menit komedi lagi, jadinya komedi semua jadinya. Benar-benar komedi jadinya. Nah itu kali mungkin Thor itu saya karena saya tahu udah siap-siap nih, wah ini Thor ini bakalan komedi absurd nih, dalam arti kalau menurut, jadi istilahnya saya pikir ya udahlah, saya udah tahu nih, wah si Taika nih bakalan seabsurd apalagi nih. Jadi udah mempersiapkan diri, ya udah enjoy aja tuh saya sih. Yang lain marah-marah keluar udah ngoceh-ngoceh marah-marah, saya kok ketawa ya. Mungkin komedi cocok kali ya. Iya juga ketawa. Yang naik sepatu roda itu kayak saya sendiri udah ketawa ngakak udah. Berasa Olga gak sih itu? Gue langsung inget Olga jadi. Iya, Olga sepatu roda. Saya pikirnya Taika kayaknya nonton Olga kali ini. Abis naik ke Blok M kali. Emang yang akan bisa balikin Marvel lagi, orang expect lagi sih tergantung di ini Ant-Man. Ant-Man ya, Quantum akan jadi orang expect tinggi kan, universe, multiverse itu kan. Maksudnya salah satu yang pintu masuknya benar-benar masuk ke multiverse kan akan di sini nanti. Sebelumnya kan di Doctor Strange misalnya banyak yang ngeluhinnya multiverse-nya kok cuma diulik dikit-dikit doang di Doctor Strange. Walaupun judulnya multiverse tapi kok multiverse-nya cuma gini gitu. Cuma beberapa multiverse doang yang dibahas. Mungkin nanti di Ant-Man akan lebih diulik sih untuk multiverse-nya. Mungkin itu akan jadi buat orang antara akan makin pede ke depannya atau makin pesimis gitu. Oke, menarik. Gimana Mas Dian? Kalau saya
tim yang masih optimis gitu. Kalau tadi udah disinggung soal multiverse-multiversan, tapi kan Marvel di sini juga mengembangkan banyak IP. Ya, IP lain gitu, aspek-aspek lain, terutama juga yang kayaknya sekarang jadi bahan jualan tuh ada Daredevil-nya Matt Murdock yang diperankan Charlie Cox ya. Charlie Cox yang udah muncul di She-Hulk, di No Way Home. Di No Way Home extended version aja dia ditampilin scene lebih gitu. Jadi bahkan untuk seriesnya sendiri di fase 5 nanti dia bakal punya episode yang paling banyak, berapa ya, 16 kalau nggak salah, tapi intinya dia yang paling banyak lah dari seri-seri yang udah. Terus juga nanti ada kayak Captain America New World Order itu kan nanti meneruskan arc-nya dari Falcon Winter Soldier. Terus ada series Echo juga. Echo itu kan origins-nya cukup bagus ya, diperkenalkan di series Hawkeye gitu. Jadi saya ngerasa sih banyak selain multiverse-multiversanya nanti event-event gedenya nanti seperti zaman Infinity War dan Endgame, ya masih banyak diselebrate orang lah Marvel ini. Mau seriesnya, mau filmnya, belum lagi nanti kayak mungkin nanti diterusin Black Panther, kita nggak tahu. Doctor Strange apakah masih diterusin, kita nggak tahu. Tapi kayak Guardians of Galaxy juga nanti kan tayang tahun besok juga, saya rasa bakal jadi film yang ramai juga, karena penutup kan trilogi dari James Gunn ini, sebelum dia akhirnya pindah ke DC. Pindah gitu. ke sebelah. Jadi saya ngerasa minimal kita nggak usah lihat terlalu jauh, tahun besok aja saya lihat masih rame Marvel ini. Iya. Oke. By the way, Wakanda Forever kira-kira dapat nominasi apa aja nih? Tadi kan kostum. Kira-kira apa? Scoring, musik sih. Musik itu? Yang paling optimis sih 2 ya, scoring pemeran pembantu. Pembantu mungkin. Suri juga ada kesempatan sih mungkin ya. Tapi ya melihat saingannya juga yang dari walaupun beberapa saingan yang ngecek juga sepertinya susah sih ya. Memang susah. Kalau best movie kayaknya belum bisa kali ya. Apa gimana? Maksudnya beberapa tahun terakhir gitu film-film yang ngangkat soal Black kan udah kebanyakan gitu. Maksudnya beda momentumnya ketika Black Panther, ketika masih awal-awal mereka mau ngenalin budaya ini kan, kesetaraan dan yang lain. Sekarang kayaknya udah ada pun tahun ini pun lumayan banyak juga kan film-film yang soal bahas ini gitu. Bahas soal kesetaraan ras, kesetaraan gender dan yang lain gitu. Ini lebih ke teknisnya sih, lebih ke kostum. Sama scoring gitu. Lift Me Up gimana? Oh iya, sama lagu temanya gitu. Lagu sih kayaknya bisa tuh. Kayaknya sih bisa masuk sih nominasi. Lagu sama itu kan yang Top Gun juga kan. Maverick ya. Banyak yang itu juga. Lady Gaga ya. Lady Gaga ya. Saingannya itu ya. Wah, Angela Bassett bisa gak ya kira-kira ya? Si Ibu Suri. Ibu Ratu tuh ini ya, ekspresinya tuh keren banget ya, maksudnya sampai bagus, yang penekanan suaranya tuh yang pas dia di United Nations tuh. Iya betul, iya itu. Keren. Udah gitu saat dia ngomong tuh apa sih, mikro bibirnya bergetar. Kayak ya nggak getar banget sih kayak si Nokta Merah sih, enggak sih, cuman tetap aja keren gitu loh, dari mimiknya, belum baju-bajunya, ya ampun. Sama otot-ototnya keren. Iya, ototnya keren tuh. Iya. Ya kan? Aduh gila deh tuh orang deh, beneran deh. Memang aktingnya Ratu di sini kan, kalau ada yang ngikutin The Crown juga kan mirip sama itu aktingnya. Dia stoik ketika ada yang meninggal pun mukanya kelihatan datar, tapi rasa sedihnya dapat gitu. Sakitnya dapat, iya betul. Kayak di itu sih, kayak aktingnya Olivia Colman di The Crown season 4, di season 4. Kalau ada yang ngikutin The Crown juga. Season 1 aja. Season 1 kan masih waktu muda. Iya, masih muda. Keren lah pokoknya Ramonnya lah. Oke. Nah, ini hari ini kita udah bahas Black Panther, Wakanda Forever. Ya walaupun di luaran sana pro kontra, ada yang bilang ini film terlalu drama, ada yang bilang kurang aksi, tapi ya bagi banyak juga orang yang bilang bahwa memang ya ini emang dibuat untuk penghormatan
dari sang Black Panther sendiri, Chadwick Boseman ya. Jadi istilahnya ya vibe-nya pun memang dari awal itu memang udah dibuat vibe untuk istilahnya kita bilang ini vibe berduka ya. Tapi bagusnya ini tidak dieksploitasi berduka terus, tapi istilahnya dari sang ratu segala macam itu, suri segala macam itu ternyata itu nanti dibukakan untuk untuk optimisme, untuk istilahnya ya life must goes on lah kita bilang ya, harus jalan terus, dan vibe-nya itu akhirnya vibe yang positif sih, vibe kebangkitan sih ini kalau menurut saya sih, kalau saya tangkap sih, dan ini juga yang membuat film ini kuat juga nih. Dari segi dramanya menurut saya sih cukup keren sih, cukup keren banget lah. Tadi yang kalian juga udah ngomong kan, keren banget lah seperti itu. Nggak usah diragukan lagi. Oke, sekali lagi nih, thank you banget nih untuk Mbak Ami, Mas Dian, Mas Syafril nih. Terima kasih nih untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu. Sekali lagi terima kasih dan see you. See you.